Betogong Chalfes Sanjung punggawa Timnas Indonesia U19, Welber Jardim banjir nasihat, STY ungkap kronologi mengidap radang paru. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Media Thailand memberikan respon mengejutkan usai timnya dibuat tak bisa berkutik oleh pasukan merah putih. Siam Sport menggarisbawahi bahwa Thailand masih berstatus sebagai pemegang gelar juara Piala AFF U19 terbanyak bersama dengan Australia. Diketahui Thailand memang sudah 5 kali menduduki podium tertinggi kompetisi pemain muda se-Asia Tenggara ini. Hal tersebut digadang-gadang sebagai penekanan bahwa Thailand masih menjadi raja Asia Tenggara di kelompok umur utamanya U19. Di sisi lain, Thailand juga memiliki catatan pertandingan yang apik dalam ajang tersebut. Apalagi Thailand mendominasi rekor pertemuan dengan Indonesia di kelompok umur 19. Tentu kemenangan ini memberikan euforia tersendiri bagi supporter tanah air. Timnas Indonesia U19 bakal menjalani tur usai juara Piala AFF U19 2024. Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan akan melawat ke Korea Selatan dalam ajang bertajuk 2024 Seoul Earth on Ice Cup U19. Lawan Timnas Indonesia U19 sendiri bakal berkelas, yakni melawan Argentina, Thailand, serta tuan rumah Korea Selatan. Dalam ajang tersebut, Timnas Indonesia U19 akan melawan Argentina di matchday pertama, yakni pada 28 Agustus 2024. Selanjutnya, Jens Raven dan kawan-kawan akan melawan Thailand pada 30 Agustus. Terakhir menghadapi Korea Selatan dijadwalkan pada 1 September. Ajang ini pun sekaligus menjadi persiapan Timnas U19 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Diharapkan skuad Aswan Indra Syafri bisa lolos untuk membuktikan diri bahwa tidak hanya mampu berbicara di level ASEAN saja. Welber Jardim mendapatkan pesan dari sang ibu Liliana agar tidak berpuas diri usai membawa Timnas Indonesia U19 menjadi juara di ajang Piala AFF U19 2024. Sebab ini sekaligus menjadi pencapaian manis bagi Welber. Pemain berusia 17 tahun itu bisa merasakan gelar juara untuk pertama kalinya bersama Timnas Merah Putih. Liliana pun sangat senang dengan pencapaian yang berhasil didapat anak tercintanya. Dia mengingatkan kepada Welber untuk tetap terus bekerja keras agar bisa membawa skuad Garuda Nusantara meraih kesuksesan. Liliana pun mengaku sudah tidak sabar untuk menyambut kepulangan Welber dari Indonesia ke Brasil. Karena pastinya bakal ada segudang cerita yang disampaikan anak tercinta setelah menjalani tugas negara bersama dengan Timnas Indonesia U19. Tidak hanya bagi Welber, pasalnya ini juga menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia U19. Karena setelah 11 tahun lamanya, skuad Garuda Nusantara bisa kembali merasakan gelar juara di ajang tersebut. Nyatanya 3 pemain yang berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U19 sudah bermain bareng dalam satu tim sejak usianya masih sangat belia. Ketiga pemain tersebut adalah Riza Nurfiat Subagja, Muhammad Alfarezi Buffon, dan Muhammad Kafiatur Rizky. Dikutip dari akun X wonderkid_id, ketiganya adalah didikan dari F15 Bina Sentra Football Academy. Rizar, Alfarezi, dan Kafiatur bahkan sudah tampil bareng ketika usianya di bawah 10 tahun. Dari akun cuitan tersebut, netizen pun banyak yang menyoroti pihak federasi harus membenahi pembinaan pemain sejak usia dini agar sepak bola Indonesia semakin berkembang. Terlepas dari itu, Kafiatur, Rizar, dan Alfarezi bisa saja menjadi pilihan lagi oleh Indra Syafri untuk agenda Timnas Indonesia U20 selanjutnya. Jika mampu berkembang dengan baik, bukan tidak mungkin ketiganya bakal menjadi pemain andalan Timnas senior ke depannya. Capaian manis yang dicatatkan oleh pasukan Garuda Muda tersebut diiringi dengan penampilan mengecewakan dari Arkan Kakak. Sempat jadi penyerang utama, namun sayangnya ekspektasi tersebut ternyata tidak kesampaian. Arkan Kakak yang diharapkan tampil dengan garang di sepanjang turnamen justru seperti tak memberikan kontribusi bagi Garuda Nusantara. Sebagai seorang penyerang, Arkan Kakak sendiri merupakan pemain yang memiliki tipe stylish dan pengkonversi peluang. Alih-alih sebagai seorang petarung, Arkan Kakak akan lebih efektif jika beroperasi di sekitaran kotak penalti lawan. Adapun kunci kesuksesan dari pemain dengan tipikal seperti Arkan Kakak ini adalah suplai bola matang yang dikirimkan oleh second line atau sektor lainnya.
Namun performa menurun Arkan Kakak ini disinyalir juga disebabkan oleh masalah mental lantaran adanya hujatan kepada pemain yang masih berumur 16 tahun tersebut. Komentator sepak bola senior Tris Irawan menyebut pelatih Indra Syafri dan Sintayong sebagai aset sepak bola nasional. Pernyataan tersebut berbeda dengan pandangan pengamat sepak bola Tommy Welly yang membanding-bandingkan prestasi Indra Syafri dan Sintayong. Menurut Bung Tris, kedua sosok pelatih itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal itu disampaikan Bung Tris saat mengikuti podcast bersama Bung Toel sebelum pertandingan final Timnas U19 Indonesia versus Thailand. Sementara Bung Toel menilai Indra Syafri lebih sukses dibandingkan Sintayong. Alasannya karena Indra Syafri sukses menyabet gelar juara Piala AFF U19. Sedangkan Sintayong pernah gagal membawa Timnas U19 Indonesia di Piala AFF. Bahkan tak bisa membawa ke semifinal. Dengan tegas, Bung Tris menilai bahwa untuk prestasi di level Asia dan dunia, Sintayong tak kalah mentereng. Sebab Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 kelompok umur. Bahkan mencapai babak semifinal di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menceritakan awal mula dirinya bisa mengalami radang paru-paru dan harus menjalani operasi. Sintayong mengatakan bahwa dirinya terlalu lelah menjalani tugasnya bersama Timnas Indonesia. Sebab pelatih 53 tahun itu tak mendapatkan istirahat sejak Maret hingga Juni 2024 lantaran agenda yang cukup padat. Sintayong sebenarnya sudah merasakan sakitnya itu sebelum 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sakit yang dialami STY juga sempat menjadi perbincangan jelang pertandingan kontra Irak serta Filipina. Kendati harus menahan rasa sakit, Sintayong tetap mendampingi anak asuhnya dari pinggir lapangan. Hingga akhirnya harus menjalani operasi usai membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Euforia keberhasilan Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024 masih terasa. Kesuksesan Garuda Nusantara di Piala AFF U19 2024 mendapatkan apresiasi dari mantan penyerang Timnas Indonesia, Beto Goncalves. Dikutip dari bola.com, striker Gaek berusia 43 tahun ini mengaku kagum dengan perjuangan anak-anak Indonesia pada turnamen kali ini. Para pemain Timnas Indonesia U19 ini ke depan bisa bantu juga di Timnas Senior. Mereka sudah dapat banyak pengalaman di turnamen Piala AFF U19. Ada pemain keturunan juga Wilber Jardim, anak dari temanku Elisangelo Jardim orang Brasil. Dan yang cetak gol di final Jens Raven, pemain keturunan Belanda. Nomor 9 lagi, bagus. Itu yang kita butuh di Timnas Indonesia, kata Beto Goncalves. Kiper keturunan Emil Audero menyapa fans Como 1907 setelah resmi gabung ke klub promosi Liga Italia tersebut. Kehadiran Emil Audero di klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia tersebut disambut positif sejumlah netizen tanah air. Dikutip dari unggahan Instagram resmi Como, banyak warganet yang berharap Emil Audero mau membela Timnas Indonesia. Sebab status kiper FC Dallas, Martin Paes pun tak kunjung jelas meski sudah memegang paspor Indonesia sejak akhir April 2024 kemarin. Memang Emil Audero merupakan salah satu kiper yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Menantang tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, China, Bahrain, dan Arab Saudi, Timnas Indonesia membutuhkan kiper yang memiliki jam terbang tinggi seperti Emil Audero. Namun nasionalisme pemain tidak bisa dipaksa, skuad Garuda membutuhkan pemain yang bermain sekuat tenaga dan berjuang sepenuh hati. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan terus News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.